Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kami akan kembali mengajak Anda untuk membahas salah satu trending. Dan kali ini terkait dengan Sukolilo di Pati yang disebut-sebut sebagai kampung penadah. Benarkah itu? Karena banyak juga yang akhirnya mereka nggak terima ya disebut seperti itu ya. Tapi memang dari medsos ini ramai sekali, kita ngeliat ada peta-peta nama yang berubah. Sukolilo pemirsa ini menjadi trending pencarian dengan 7.000 pencarian di hari ini. Jadi masih menjadi trending topik. Betul sekali. Jadi pemirsa, kasus penggelapan mobil dan motor di Sukolilo, Jawa Tengah masih menarik perhatian masyarakat. Ini terbukti dari pencarian soal Sukolilo yang mencapai 7.000 nih di media sosial. Karena kalau kita review kejadian sebelumnya, kasus serupa terjadi di Pati pada pertengahan tahun 2023. Ya, di waktu itu pemirsa Polresta Pati ini berhasil mengungkap kasus penyelundupan kendaraan ilegal ke Timur Leste menggunakan kontainer. Jumlahnya juga tidak sedikit 50 kendaraan. Ini kayak pabrikan ya. Iya, dikirim. 50 kendaraan loh dan ternyata terdiri dari 1 unit truk, 7 unit mobil dan 42 unit motor. Tunggu, ini gimana 1 unit truk bisa dibawa sampai ke Timur Leste ya? Makanya belajar sama mereka. Jadi pihak kepolisian pada saat itu mengungkapkan pemirsa, penyelundupan dilakukan secara rame-rame. Nah ini menjawab pertanyaan Jessica ya gimana caranya. Komplotan ini menjadi penadah kendaraan curian di beberapa wilayah, dari mulai Jepara, Demak, sampai ke Pati. Kalau soal Patinya sendiri, ini bertepatan dengan kasus penggelapan kendaraan yang terjadi beberapa waktu lalu di Kecamatan Sukolilo. Jadi polisi menemukan 33 motor dan 6 mobil bodong dan sudah mengamankan seluruh kendaraan tersebut. Dan pemirsa, kasus ini terbongkar setelah kasus pengeroyokan bos rental di Sukolilo viral di media sosial. Dan pas di media sosial nih, kalau kita lihat jadi ada julukannya Kampung Bandit. Ini di label sama warganet karena banyak yang menganggap wilayah itu diduga menjadi sarang pedagang kendaraan ilegal. Oke, nah dari kejadian ini kemudian terbuka satu persatu dan membuat ramai medsos, salah satunya nama wilayah Sukolilo yang diganti namanya menjadi, kalimat-kalimat negatif gitu ya. Misalnya, basecamp maling. Terus juga komunitas penjual mobil ilegal. Waduh, di Google Maps jadi kayak gitu? Iya. Wow, dan pemirsa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati mengaku nih, sampai kewalahan menangani pengubahan nama wilayahnya di Google Maps. Ya, jadi sampai saat ini pemirsa, polisi sudah menetapkan ada 10 tersangka untuk kasusnya sendiri, kasus pengeroyokan bos rental. Terus juga polisi masih menyelidiki kasus penggelapan mobil yang dilakukan oleh para tersangka. 4 saksi ini sudah diperiksa di 19 Juni lalu dan merespons banyaknya sentimen negatif pada masyarakat Sukolilo. Pemko PMK Muhadjir Effendi pun ikut angkat bicara. Ia minta supaya masyarakat tidak mudah memberi stigma negatif pada kelompok masyarakat di satu daerah karena menurutnya stigmanya akan berdampak buruk di masa mendatang. Nah, Menko juga meminta masyarakat, terutama pengguna media sosial, untuk bersikap lebih bijaksana dan juga berhati-hati terhadap informasi yang disebarkan. Ia juga memberi pesan stigma negatif Sukolilo Pati yang disebut kampung penadah biarlah menjadi tugas kepolisian. Tapi kalau kita lihat media sosial waktu dia trending di X, itu memang banyak banget yang memberikan reviewnya sih, Anggi. Kayak beberapa orang yang memberikan komentarnya, iya nih, saya tahu soalnya kayak gini. Iya nih kayak gini. Jadi tuh banyak satu-satu kebongkar saling gitu. menimpa. Yes, betul. Mungkin karena tadi menterinya sudah berkomentar, kita ganti aja namanya jangan negatif. Mungkin kampung republikasi, kampung kustomisasi gitu Kustomisasi ya. Walaupun niatnya sama. Nah, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi ini memberikan peringatan keras kepada warga yang diduga terlibat untuk kasus pengeroyokan yang menyebabkan bos rental mobil tewas di Pati. Dan diminta untuk segera menyerahkan diri. Selain ada 10 tersangka, polisi sudah mengantongi nama lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Pemirsa, tim gabungan Polresta Pati dan Polda Jateng kembali mengungkap tersangka yang terlibat pengeroyokan bos rental mobil hingga tewas di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo Pati, Jawa Tengah. Sebelumnya, polisi meringkus 4 orang. Kemudian dari pengembangan polisi berhasil menangkap 6 orang tersangka. Hingga saat ini total tersangka ada 10 orang. Dan Kapolda Jateng memastikan pengeroyokan Burhanis, bos rental mobil yang tewas dan melukai 3 korban lainnya di Pati itu tidak hanya 10 orang. Kapolda meminta mereka yang masih dalam daftar pencarian orang untuk segera menyerahkan diri. Warning kepada para pelaku
untuk dalam 1 minggu untuk segera menyerahkan diri. Kita akan lakukan upaya paksa, tangkap dan tahan, karena kita sudah mengantongi beberapa nama-nama yang itu sudah bukti permulaan cukup untuk kita lakukan upaya paksa. Perannya satu, ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Jadi selain 10 tersangka, ternyata masih ada beberapa orang yang masuk dalam DPO dan diminta untuk menyerahkan diri. Kira-kira gimana tuh? Menyerahkan diri nggak ya mereka? Saya sih tadi fokusnya cengkiwing ya. Apa itu cengkiwing? Oke, tapi nggak apa-apa. Jadi kasusnya terus dikembangkan. Kita melihat satu persatu sudah mulai ditangkap gitu ya, dan jangan dibiarkan karena kita geram sekali melihat para pelaku yang kemarin sempat bikin video, kemudian ini ya provokatif ya. Betul, sampai viral sih. Sampai dan viral. Akhirnya diminta maaf sih ujungnya ya. Oke, ini ada reader atau juga jadi reader kan, jadi komentar warganet. Jadi reader. Ada komentar warganet seputar kasus ini, misalnya dari Adi Septian yang komen ini, beginilah gambaran Sukolilo dari bawahan sampai pejabat. Kita kasih paham bagi yang tidak paham. Oh, kita kasih paham bagi yang tidak paham. Gimana nih maksudnya? Saya juga tidak paham ini. Dan selanjutnya dari @deteksi. Sebelum nyuruh orang lain bijak, coba diri sendiri dan warganya dulu diajari bijak. Ini nyindir yang mana nih? Kamu kok kayak on fire sekali sih jawabnya. Oke, next ini ada dari Hawk_Cinu. Mobil atau motor hilang, kalau lapor polisi malah banyak yang hilang. Oke. Dan selanjutnya dari Diman R20, kita bisa lapor balik ke camatnya, cek semua kendaraan, seluruh pegawai camat termasuk Pak Camatnya. Mungkin aja di antara mereka kendaraannya bodong. Nggak menutup kemungkinan sih, ini saran yang juga cukup bagus. Mungkin jadi semuanya memang harus dicek ya dari pihak kepolisian. Mungkin ini ada masukan dari netizen di Instagram ya, atau di X tadi ya. Oke, dari Sekitar Garut, benar-benar SDM-nya harus diperbaiki nggak sih? Setuju. Tentunya ya, kalau SDM itu harus diperbaiki. Dan selanjutnya kita pindah ke Facebook ini Facebook. Mas Arifuddin berkomentar, ya taulah harus bagaimana aparat polisi setempat harus bertindak apa, jadi tidak perlu dikasih tahu dong. Dan selanjutnya dari Wijaya Purnama, semoga ingat dikembalikan kepada keluarga korban tanpa tebusan. Oke, Maris Trafi berkomentar, balikin ke pihak keluarga korban segera dong, ini parah sekali, parah banget. Selanjutnya dari Faisal Nizar, itu disita apa dijadikan untuk barang bukti, seharusnya dikembalikan sama keluarganya kalau sidang sudah selesai tanpa ada uang tebusan. Oke, ini semua mewakili hati kita kayaknya. Kalau mau mengambil harus nebus. Ini adalah komentar dari Titi Lestari, udah jatuh tertimpa tangga, kasihan keluarganya. Setuju? Ya, kita kalau ngelihat memang si Sukolilo ini sempat viral di media sosial. Tadi ya, kalau kita ngelihat dari komentar-komentar di Facebook dan juga di Instagram, mereka sudah menyampaikan kekesalannya, kenapa itu bisa sampai disita. Kesalahan kamu aja. juga? Mungkin ya, kesalahan saya juga. Mewakilkan loh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.